Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dibahas materi kuliah Fisika Optika untuk Optika Geometri bagian ke-1. Yang pertama akan dibahas tentang pendahuluan, kemudian yang kedua adalah teori cahaya, kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat cahaya. Kemudian yang keempat adalah warna cahaya, dilengkapi dengan contoh soal dan soal latihan. Kita akan awali dengan pendahuluan. Optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari khusus tentang konsep cahaya. Optik mempelajari tentang gambaran, perilaku, dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Secara umum, optik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu optik geometri dan optik fisis. Optik geometri itu membahas tentang pemantulan, pembiasan cahaya, meliputi hukum-hukum Snellius, termin, dan lensa, serta alat-alat optika. Sedangkan optika fisis atau optika gelombang itu mempelajari tentang sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optika geometris dengan pendekatan sinarnya, meliputi fenomena intervensi, difraksi, dan polarisasi. Berikut yang kedua, para pemirsa, terkait dengan teori cahaya. Perkembangan teori cahaya itu diawali dari teori partikel oleh Isaac Newton tahun 1675 yang menjelaskan bahwa cahaya terdiri dari partikel halus atau korpuskular yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Kemudian dalam tahun 1678, Christian Huygens menjelaskan tentang teori gelombang terkait dengan cahaya ini, bahwa cahaya dipancarkan ke semua arah sebagai muka-muka gelombang. Kemudian pada awal abad ke-19, James Clerk Maxwell itu menjelaskan tentang teori elektromagnetik yang menjelaskan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik, tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya dari matahari menuju ke bumi kita, itu tanpa medium, cahaya matahari sampai ke permukaan bumi kita. Kemudian pada abad yang ke-19 juga berkembang teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck yang menjelaskan bahwa cahaya terdiri dari partikel atau kuanta energi yang dikenal dengan foton. Nah, dari dua perkembangan teori tadi, pada umumnya cahaya memiliki sifat dualisme atau teori dualisme gelombang partikel. Teori ini menggabungkan teori-teori sebelumnya dan menyatakan bahwa cahaya adalah partikel dan gelombang. Pertama kali dijelaskan oleh Albert Einstein pada awal abad ke-20 berdasarkan karya tulisnya tentang efek fotolistrik dan hasil penelitian Max Planck. Lebih umum lagi, teori tersebut menjelaskan bahwa semua benda mempunyai sifat partikel dan gelombang. Sebagai kesimpulannya, para pemirsa, bahwa cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai sifat dualisme, yaitu sifat gelombang dan sifat partikel. Cahaya ini dapat merambat dalam ruang hampa dengan cepat rambat sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Mohon maaf ini salah ketik ya. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya matahari. Kita lihat cahaya matahari menyinari bumi kita itu terdiri dari cahaya yang tidak tampak dan cahaya yang tampak. Cahaya yang tidak tampak itu mulai dari sinar kosmik, sinar gamma, sinar X, ultraviolet. Kemudian cahaya tampak itu yang kita lihat dari warna cahaya Mejiku Hibinu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu masuk di cahaya tampak. Kemudian untuk panjang gelombang yang lebih panjang itu tidak tampak lagi, yaitu mulai dari ultraviolet, kemudian ada gelombang mikro, kemudian ada gelombang panjang dan gelombang radio. Nah, kemudian ada bagian dari
inframerah ini yang masuk di sinar biogenetik, yaitu yang terkait dengan sel tubuh manusia untuk kesehatan. Demikian itu adalah gambaran dari teori cahaya. Berikutnya, para pemirsa, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya yang akan dijelaskan itu antara lain yang pertama pengertian dari indeks bias, kemudian yang kedua tentang pemantulan, kemudian yang ketiga tentang pembiasan, yang keempat pemantulan sempurna dan pembiasan pada prisma. Kita akan awali dari pengertian indeks bias. Apa itu indeks bias? Indeks bias dengan notasi N kecil itu adalah perbandingan kecepatan cahaya di udara atau hampa dengan kecepatan cahaya di dalam medium. Dituliskan N sama dengan C per P, di mana C adalah kecepatan cahaya di dalam ruang udara atau hampa yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan V sendiri adalah kecepatan cahaya dalam medium yang nilainya lebih kecil dari C. Oleh karena itu nilai dari indeks bias pasti lebih besar dari 1. Karena indeks bias udara sendiri atau hampa sama dengan 1. Kemudian yang kedua, sifat cahaya tentang pemantulan. Nah, jika cahaya seberkas cahaya datang mengenai bidang yang bisa memantulkan, maka Snellius menjelaskan yang selanjutnya dinamakan hukum Snellius untuk pemantulan. Yang pertama bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi kalau ini digambarkan dari gambar para pemirsa, ini sinar datang pada bidang gambar, kemudian ini namanya garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang batas, kemudian akan dipantulkan lagi sinar pantul, nah itu terletak pada satu bidang, yaitu bidang gambar. Sinar datang, garis normal, sinar pantul. Kemudian besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kalau misalnya ditembakkan berkas sinar dengan sudut datang 30 derajat, theta incident, maka theta reflection atau dipantulkannya sudutnya sama 30 derajat. Sudut datangnya 45 derajat, sudut pantulnya juga 45 derajat. Nah, itu adalah hukum Snellius untuk pemantulan. Kemudian yang ketiga adalah pembiasan. Apa itu pembiasan? Pembiasan adalah pembelokan cahaya karena melewati medium yang berbeda. Nah, pembiasan cahaya itu diamati oleh Snellius, kemudian dinyatakan dalam hukum Snellius untuk pembiasan. Yang pertama, Snellius menjelaskan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, kalau sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, kemudian yang ketiga, perbandingan sinus sudut datang dengan sudut bias merupakan harga yang tetap nilainya atau konstan. Dituliskan sinus I incident datang per sinus R adalah refraction atau dibiaskan, itu sama dengan N aksen per N sama dengan K, konstan. Atau bisa juga dituliskan N dikalikan sinus I incident datang sama dengan N aksen kali sinus R refraction atau dibiaskan. Nah, ini gambarannya sebagai berikut, para pemirsa. Ini kalau dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, misalnya dari udara masuk ke air, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. I sudutnya lebih gede daripada R, sudut biasnya. Nah, kemudian ini garis normalnya. Sebaliknya, kalau misalnya dari dalam air kita tembakkan berkas sinar ke udara, maka dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Artinya, nilai sudut I akan lebih kecil daripada R atau refractionnya. Sudut datang lebih kecil dari sudut bias. Nah, ini adalah sifat-sifat pembiasan cahaya.
Yang keempat, para pemirsa, yaitu tentang pemantulan sempurna. Jadi gambarannya yang pertama kalau kita lihat gambarnya ini dulu. Jadi kalau berkas cahaya datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat. Ini kalau sinar yang pertama itu akan dibiaskan menjauhi garis normal karena dari medium lebih rapat ke kurang rapat. Kalau sudut datangnya gede dibesarkan maka sudut biasnya juga membesar. Nah, kalau dibesarkan lagi sudut datang, maka suatu ketika sudut biasnya sebesar 90 derajat atau pas pada bidang batas. Nah, sudut datang di mana sudut biasnya 90 derajat itu dinamakan sudut kritis. Maka sudut kritis dituliskan besar sudut datang di mana sudut biasnya 90 derajat dan sinar datang harus dari medium rapat ke yang kurang rapat. Tidak bisa sebaliknya para pemirsa. Nah, jika besar sudut datang lebih besar lagi dari sudut kritis, apa yang terjadi? Maka sinar akan mantul kembali ke medium semula. Jadi kalau ini kita lihat gambar berkas sinar yang terakhir nih, ini lebih besar daripada sudut kritis, maka sinar akan dipantulkan kembali ke dalam. Ya, ini dinamakan pemantulan sempurna. Contoh, fata morgana di padang pasir pada saat terik matahari, kemudian ketika kita mengendarai motor atau mobil di jalan raya yang terik matahari, maka akan kelihatan aspalnya bergerak-gerak gitu ya, kelihatan seperti basah. Nah, itu fenomena pemantulan sempurna. Nah, kemudian yang kelima, para pemirsa, yaitu pembiasan oleh prisma. Jadi prisma itu adalah bentuk kaca segitiga seperti ini. Nah, maka kalau berkas sinarnya monokromatik, artinya satu panjang gelombang, maka akan mengalami deviasi tunggal. Ini contoh berkas sinar merah, sudut datangnya I1 pada bidang 1, kemudian dibiaskan mendekati garis normal, sudut biasnya R1, kemudian mengenai bidang 2, akan sudut datangnya I2, dibiaskan lebih jauh lagi, sudut biasnya R2. Nah, maka definisi dari sudut deviasi adalah sudut datang ini kita luruskan, kemudian di sudut keluarnya, maka sudut yang dibentuk oleh arah sinar datang dengan sinar keluar prisma itu dinamakan sudut deviasi. Jadi sudut deviasi itu adalah besar antara sudut masuk prisma dan keluar prisma. Nah, deviasi ini bisa mengalami nilai minimum yang selanjutnya dinamakan deviasi minimum. Itu terjadi jika besar sudut masuk prisma itu simetri dengan sudut keluar prisma. Nah, pada saat itu kalau kita terapkan hukum Snellius pada bidang 1 dan bidang 2, itu akan diperoleh persamaan N sama dengan sinus setengah beta plus deviasi minimum dibagi dengan sinus setengah beta, di mana beta ini adalah sudut puncak prisma. Jadi ini ya, para pemirsa, ini sudut puncaknya. Kemudian N adalah indeks bias prisma ini. Kemudian deviasi minimum itu adalah deviasi ini. Nah, kalau sudut puncak betanya ini kecil, lebih kecil dari 10 derajat, maka nilai sinusnya mendekati atau didekati dengan nilai sudutnya. Maka akan diperoleh persamaan deviasi minimum menjadi N-1 kali beta saja. Nah, itu kalau sinarnya monokromatik. Nah, bagaimana kalau sinarnya polikromatik? Contohnya sinar putih, maka sinar itu akan mengalami dispersi namanya, yaitu penguraian warna mulai dari warna merah, kemudian jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau mejiku, hibiniu. Itu adalah sinar putih polikromatik akan terjadi menjadi penguraian warna. Nah, penguraian warna ini dinamakan dispersi. Demikian para pemirsa yang terkait dengan pembiasan pada prisma. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan video yang kedua untuk optika geometri yang
kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.